Sesungguhnya kan Sumatera ini dia satu bentang ekosistem yang sama. Sehingga kalau satu bagiannya dirusak, maka ini akan berdampak pada wilayah-wilayah lainnya di satu pulau Sumatera itu. Nah, dalam konteks industri ekstraktifnya, sebetulnya kan kalau kita petakan seluruhnya satu pulau Sumatera itu, total jumlah izin di sektor tambang saja itu hampir 2.000 izin. Gitu ya. Di Pulau Sumatera. Pesan kita Oke. tentang kondisi kolapsnya gitu ya, kondisi deforestasi ya, tambang dan sebagainya. Tapi kan lagi-lagi ya political will-nya negara dalam hal ini gitu ya. Kan kalau kita melihat tadi Bung Melki udah menjelaskan bagaimana Sumatera ya hari ini setengahnya ya, kita bisa menyebutnya lebih dari 30%-nya yang hancur karena bencana ekologis. Dan kalau tadi yang sudah disampaikan, ini sekarang makin berbahaya. Jadi kayak misalnya di Aceh ya, di Aceh itu lagi kencang yang namanya pertambangan peti ya, tanpa izin gitu ya, pertambangan tanpa izin. Begitupun juga yang di Sumatera Barat gitu ya. Jadi sebenarnya 3 wilayah ini ya sudah lama sebenarnya kita menyampaikan kondisi kritis ekologisnya. Jadi kalau 3 daerah ini misalnya Wali bilang dari 2000 kita kehilangan deforestasinya ya 1,4 juta hektar hutan di 3 wilayah ini dari 2014 sampai dengan 2024. Artinya 10 tahun saja ya di Sumatera ini kita kehilangan hutan kita itu 1,4 juta hektar. Padahal dia sangat krusial ya. Belum lagi bahwa itu berada pada bentang, kalau kita bilang Sumatera itu penyangganya Bukit Barisan. Ya. Ya, nah ketika itu hancur, tentu nggak ada lagi penyangga. Ya ini kan kenapa kalau kita lihat ya, kondisinya sangat parah gitu ya. Problem tidak pernah tuntas pada bagian ini. Menurut Anda berdua, izin dari mana, siapa, dan seberapa besar perannya berikut dengan kapan itu diberikan? Gue dulu ya. Silakan. Ya, kalau kita cek secara keseluruhan, sebetulnya kan yang saya bilang di awal tadi, perizinan ini memang bahkan sudah dimulai sejak rezim Undang-Undang Minerba 2009 itu dikeluarkan. Tetapi tidak berhenti di situ kan. Ada juga yang dikeluarkan oleh gubernur, ada juga yang dikeluarkan oleh menteri begitu ya, dalam hal ini Menteri SDM. Meskipun misalnya Bahlil belum menjabat sebagai Menteri SDM sebelumnya. Karena kan dia Bupati juga punya peran begitu ya dalam menerbitkan izin. Dan mungkin bukan Bupati yang saat ini sedang menjabat. Mas Hinton misalnya, kan dia baru kan. Kemudian Gubernur juga ada. Kemudian di level Menteri juga ada. Jadi orang-orang ini sebetulnya saya kira sebagian besar masih hidup. Dan itu bisa dimintai pertanggungjawabannya Bang. Yang perlu dicek sekarang kan adalah apakah dalam proses penerbitan izin mereka ini bermasalah atau tidak. Saya ada 2 catatan disiapin oleh staf saya ini adalah ada 2 kewenangan pemerintah pusat dan peran pemerintah